Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kristina Sinta, NIM 1810416752. Mata kuliah yang diambil Manajemen Pemasaran 2. Kelas Manajemen Pagi C. Dosen pengampu Pak Adi Musalin, SEMM. Baik, pada kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester tahun 2019-2020. Yang pertama, apa definisi bauran pemasaran? Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 7 elemen bauran pemasaran. Bauran pemasaran terdiri atas segala sesuatu yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. Kemungkinan itu dapat dikelompok menjadi 4 kelompok variabel yang dikenal dengan 4P, yaitu Product, Price, Promotion, dan Place. Untuk keperluan komunikasi dengan dan pemuasan konsumen, jasa dilakukan sejumlah penyesuaian. Untuk pemasaran jasa, ada elemen-elemen lain yang bisa dikontrol dan dikoordinasikan. Elemen-elemen tersebut adalah personal drive, proses, dan special craft and design. Dalam rampat 1 dan A hambatan. Bauran pemasaran terdiri dari 7P, yaitu Product, Price, Promotion, Place, Personal Traits, Process, dan Physical Endefin. Pertanyaan yang berikut ialah, apa definisi produk? Produk merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. Yang perlu diperhatikan adalah konsumen tidak hanya membeli fisik dari produk jasa, tetapi juga membeli manfaat dan nilai dari produk tersebut. Total produk terdiri atas yang pertama, produk inti, merupakan fungsi inti dari produk tersebut. Produk yang diharapkan, produk tambahan, produk potensial. Pertanyaan yang berikut, apa definisi price? Harga yang ditetapkan untuk suatu produk yang dihasilkan akan menjadi dasar penawaran untuk target suatu pasar tertentu. Penetapan harga akan dipengaruhi oleh tujuan perusahaan, tingkat persaingan di pasar, biaya operasional, dan faktor ekstra seperti kondisi perekonomian. Dalam menetapkan harga harus memperhatikan faktor-faktor. Yang pertama, berorientasi pada biaya, berorientasi pada permintaan pelanggan, berorientasi pada persaingan. Pertanyaan yang berikut ialah, apa definisi promotion? Promotion atau promosi. Promosi adalah suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk, barang, atau jasa yang dipasarkannya. Pertanyaan yang berikut ialah, apa definisi place? Definisi place. Place adalah tempat atau wadah yang digunakan untuk memasarkan suatu produk. Place merupakan salah satu faktor penting dalam marketing mix agar pemasaran yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal dan produk yang ditawarkan dapat dengan mudah didapatkan oleh konsumen yang membutuhkan. Pertanyaan yang berikut ialah, apa definisi personal traits? Personal traits atau kepribadian. Kepribadian definisikan sebagai keseluruhan cara di mana seseorang individu beraksi dan berinteraksi dengan individu lain. Karakteristik yang sering muncul dan mendeskripsikan perilaku seorang individu inilah yang disebut sebagai personal traits.
Kualitas jasa yang ditawarkan sangat tergantung pada kualitas hubungan antara pembeli dan penjual. Personal trace adalah pramuniaga, sales, orang yang berkomunikasi dengan pelanggan. Mutu pelayanan. Pemberian jasa akan menentukan kualitas jasa perusahaan dan antar pengguna jasa tersebut akan mempengaruhi pembelian sekarang dan kemudian. Personil bagi pemasaran jasa adalah sangat penting. Keberhasilan pemasaran suatu jasa terkait erat dengan seleksi, pelatihan, motivasi, dan manajemen personalia. Pertanyaan yang berikut, apa definisi proses? Menurut definisinya, proses adalah serangkaian langkah sistematis atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika ditempuh setiap tahap itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan. Pertanyaan yang berikut, apa definisi physical deficient? Yang dimaksud dengan physical deficient atau lingkungan fisik dari perusahaan jasa adalah tempat di mana jasa diciptakan dan di mana pemberian jasa dan pelanggan terinteraksi apabila dilakukan dengan baik dan membantu positioning dari perusahaan jasa dan dapat memberikan dukungan yang penting bagi pelayanan jasa. Physical deficient ini mempengaruhi persepsi penerimaan jasa atau kualitas jasa yang ditawarkan perusahaan. Pertanyaan yang berikut, apa yang dimaksud strategi produk dalam bauran pemasaran? Jelaskan. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, diguna, atau komunikasi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Produk yang ditawarkan tersebut meliputi barang fisik seperti sepeda motor, komputer, TV, buku teks. Jasa seperti restoran, penginapan, transportasi, atau pribadi, Manado, Tom Hanks, Michael Jordan. Tempat, pantai Kuta, Danau Toba. Organisasi Ikatan Angkutan Indonesia Pramuka PBB. Ide keluarga berencana. Produk utama atau inti yaitu manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan dikomunikasi oleh pelanggan dari setiap produk. Dalam bisnis perhotelan, manfaat utama yang dibeli para tamu adalah istirahat dan tidur. Untuk bioskop, para penonton sesungguhnya membeli hiburan. Produk generik yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling besar. Rancangan produk minimal agar dapat berfungsi. Contohnya, hotel merupakan suatu bangunan yang memiliki banyak ruang dan untuk disewakan. Produk harapan yaitu produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal atau layak, diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Sebagai contoh, tamu hotel mengharapkan tempat tidur yang bersih, sabun dan handuk, air hangat, telepon, lemari, pakaian, dan ketenangan. Produk pelengkapan yaitu berbagai atribut produk yang dilengkapi atau ditambahi berbagai macam dan layanan sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk pesaing. Misalnya, hotel bisa menambahkan fasilitas TV, sampo, bunga-bunga segar, snack, dan check-out yang cepat, pelayanan kamar yang baik, dan lain-lain. Dan yang terakhir, produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang. Misalnya, hotel menambahkan fasilitas layanan internet, perekaman video dengan kaset videonya, sepiring buah-buahan segar, dan sebagainya.
Soal bagian 2 tentang bauran promosi. Jelaskan pengertian bauran promosi. Sebutkan dan jelaskan variabel-variabel dari bauran promosi tersebut. Bauran promosi merupakan gabungan dari berbagai jenis promosi yang ada untuk suatu produk yang sama agar hasil dari kegiatan promo yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal. Variabel promosi pemasaran. Yang pertama, pemasangan iklan. Setiap bentuk presentasi dan promosi non-personal yang memerlukan biaya tentang gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas bisa melalui iklan media massa yang ada atau iklan luar ruangan seperti pemasangan billboard, spanduk, dan poster. Penjualan personal. Presentasi personal oleh tenaga penjualan sebuah perusahaan dengan tujuan menghasilkan transaksi penjualan dan pembangunan hubungan dengan pelanggan, mencakup presentasi penjualan, pameran dagang, dan promosi insentif. Promosi penjualan. Inisiatif-inisiatif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan sebuah produk atau jasa melalui pajangan-pajangan di sejumlah titik atau lokasi penting pemasaran, bingkisan, diskon, kupon belanja, pemasaran, iklan khusus. Hubungan masyarakat. Membangun hubungan baik dengan publik, internal atau eksternal, untuk membangun atau bahkan meningkatkan image baik perusahaan. Ikut serta atau membangun atau mengadakan acara, misalnya acara tertentu yang sifatnya tidak murni profil orientis dengan inisiatif lain, misalnya dengan menggelar acara malam bakti sosial atau penggalangan dana. Yang terakhir, pemasaran langsung. Hubungan langsung dengan pelanggan yang ditargetkan secara tepat dengan tujuan mendapatkan tanggapan sesegera mungkin untuk menciptakan hubungan baik dengan pelanggan yang langgeng, meliputi telemarketing, katalog, pasang poster di kios-kios, iklan via internet, dan lain-lain. Pertanyaan yang berikut, apa yang dimaksud dengan promosi? Sebutkan pula tujuan dari promosi. Promosi merupakan suatu usaha dari pemasaran dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik dengan melakukan transaksi atau pertukaran produk, barang, atau jasa yang dipasarkan. Tujuannya meningkatkan volume penjualan, meningkatkan pembelian coba-coba, meningkatkan pembelian ulang, meningkatkan loyalitas, dan meningkatkan kegunaan. Salah satu tujuan promosi yaitu dengan meningkatkan pertanyaan berikut. Salah satu tujuan promosi yaitu untuk meningkatkan pembelian ulang. Menurut Anda, cara efektif apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen? Cara efektif yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen di antaranya adalah yang pertama, memberikan kupon di dalam produk yang berisi potongan harga bagi pembeli selanjutnya. Menggunakan cara beli 3 gratis 1, 10 kupon gratis 1, program pembersih, potongan harga untuk pembelian selanjutnya, beli 3 barang 10.000, beli 1 barang 4.000. Diskon 70% untuk produk pemakaian tertentu di department store. Beli paket fast food di sore hari dapat harga khusus. Pertanyaan yang berikut ialah strategi marketing yang perfect tentu sudah membekali tim yang secara langsung dalam proses personal selling dengan
antisipasi lapangan, dan taktik pembujuk yang relevan, sopan, dan efektif. Namun, masyarakat tetap saja boleh menolak karena secara umum, budaya, kemampuan dalam masyarakat mampu mempengaruhi keputusan. Apa saja alasan yang mendasari masyarakat menolak satu produk atau layanan? Yang pertama, harga, loyalitas pemasukan lama, tak mampu membuat keputusan, faktor-faktor yang kurang konvektif, tidak menyukai perusahaan, sistem dan penjualannya, adanya produk atau barang pengganti atau subsidi produk. Pertanyaan bagian 3, yaitu posting link video Anda di sini. Sekian jawaban dari saya di dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat sore.